Nah, ketika rumus ini bergerak dengan cepat, Persib Bandung tidak mau main-main untuk menambah kekuatan mereka, bukan saja di Liga Super Indonesia, di mana sedang memburu untuk bisa bersaing merebut gelar juara bersama dengan Borneo dan juga dengan Persija. Bahkan sekarang ada Malut United yang ikut meramaikan di klasemen sementara Liga Super Indonesia. Tapi bagi Persib, mereka juga ingin berbicara banyak di pentas yang lebih tinggi, Asia. Rival mulai ketakutan, lawan Persib sekarang seperti bunuh diri. Atmosfer sepak bola nasional kembali memanas. Kali ini bukan karena kontroversi wasit atau polemik jadwal, melainkan karena satu nama yang terus menggema dan membuat banyak pihak gelisah, Persib Bandung. Di tengah laju agresif Maung Bandung membangun kekuatan, suara-suara dari kubu rival mulai terdengar berbeda. Bukan lagi penuh percaya diri, melainkan syarat kewaspadaan. Bahkan, sebuah pernyataan yang beredar luas di kalangan internal klub pesaing menyebutkan kalimat yang kini viral, lawan Persib sekarang seperti bunuh diri. Kalimat itu bukan sekadar hiperbola. Ia lahir dari realitas baru yang tengah terbentuk di Liga Indonesia dan kancah Asia. Persib tak lagi hanya ditakuti karena basis suporternya yang masif atau status historisnya sebagai klub besar, tetapi karena struktur kekuatan tim yang kian komplit, matang, dan menakutkan. Persib berubah dari penantang menjadi ancaman nyata. Dalam beberapa musim terakhir, Persib memang konsisten berada di papan atas. Namun musim ini, narasinya terasa berbeda. Klub kebanggaan Jawa Barat itu bergerak dengan visi jangka panjang yang jelas, bukan sekadar tambal sulam demi satu musim. Rekrutmen pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan taktik, bukan popularitas semata. Hasilnya, Persib kini menjelma menjadi tim dengan kedalaman skuad yang merata di semua lini. Rival-rival yang sebelumnya berani bermain terbuka kini mulai berhitung ulang. Banyak pelatih memilih pendekatan defensif ekstrim saat menghadapi Persib. Bukan tanpa alasan. Statistik menunjukkan Persib bukan hanya kuat menyerang, tetapi juga sangat disiplin bertahan. Mereka mampu mengontrol tempo, mematikan ruang gerak lawan, dan menghukum kesalahan sekecil apapun. Inilah yang membuat pernyataan seperti bunuh diri menjadi masuk akal. Melawan Persib dengan strategi ceroboh sama saja membuka pintu kehancuran. Efek psikologis yang menghantui lawan. Dalam sepak bola modern, kekuatan mental seringkali sama pentingnya dengan kualitas teknis. Persib kini unggul di keduanya. Banyak pemain lawan mengakui secara informal bahwa menghadapi Persib memberi tekanan mental berlapis. Mulai dari sorotan media, ekspektasi publik, hingga atmosfer stadion yang mencekam. GBLA dan stadion-stadion tempat Persib bertandang berubah menjadi arena ujian mental. Saat Persib datang, stadion penuh, tensi naik, dan kesalahan kecil langsung berbuah petaka. Tak sedikit tim yang sebenarnya tampil baik selama 20-30 menit pertama, lalu runtuh setelah satu gol Persib tercipta. Gol pertama Persib sering menjadi titik balik. Setelah itu, lawan seperti kehilangan arah, sementara Persib semakin percaya diri dan kejam. Kedalaman skuad yang membuat rival putus asa. Salah satu faktor utama ketakutan rival adalah kedalaman skuad Persib. Jika satu pemain absen, penggantinya bukan Daung Rade, melainkan alternatif dengan karakter berbeda namun kualitas setara. Ini membuat Persib sulit diprediksi dan hampir mustahil dilemahkan hanya dengan menutup 1-2 pemain kunci. Pelatih lawan mengakui bahwa analisis pertandingan melawan Persib menjadi mimpi buruk. Fokus ke satu sisi lain menghukum. Tekan sayap, lini tengah mengambil alih. Jaga striker, gelandang datang dari lini kedua. Persib tidak bergantung pada satu bintang. Mereka adalah mesin kolektif yang berjalan mulus. Filosofi bermain yang membunuh perlahan. Persib tidak selalu bermain spektakuler dengan skor besar. Justru itulah yang membuat mereka menakutkan. Mereka mampu menang dengan cara yang sunyi, menguras energi dan mental lawan sedikit demi sedikit.
Penguasaan bola yang efektif, transisi cepat, dan pressing terukur membuat lawan jarang merasa nyaman. Banyak tim yang setelah melawan Persib, performanya menurun di laga berikutnya. Seolah Persib bukan hanya mengalahkan, tetapi meninggalkan trauma kompetitif. Dalam ruang ganti rival, Persib kini disebut sebagai tim yang menguras jiwa. Menang melawan Persib dianggap bonus besar. Kalah tipis saja sudah dianggap hasil realistis. Suara rival yang tak lagi sombong. Jika beberapa musim lalu rival masih berani melempar psiwar, kini nada mereka berubah. Pernyataan publik lebih berhati-hati. Tidak lagi menargetkan menang, melainkan bermain disiplin atau mencuri poin. Ini sinyal jelas adanya pergeseran psikologis. Beberapa mantan pemain dan pengamat bahkan menyebut Persib telah memasuki fase yang biasa dimiliki klub-klub besar Asia, aura tak terkalahkan. Aura ini membuat lawan kalah bahkan sebelum peluit dibunyikan. Ucapan lawan Persib seperti bunuh diri mencerminkan ketakutan kolektif yang mulai tumbuh. Ketakutan bahwa satu kesalahan saja bisa berujung kekalahan telak. Ketakutan bahwa bermain terbuka justru mempercepat kehancuran. Bobotoh, faktor X yang tak terbeli. Tak lengkap membahas ketakutan rival tanpa menyebut Bobotoh. Dukungan fanatik yang konsisten menjadi bahan bakar utama Persib. Namun yang membuat Bobotoh berbeda adalah kedewasaan mereka dalam mendukung tim. Kini, Bobotoh bukan hanya hadir sebagai tekanan bagi lawan, tetapi juga sebagai penopang mental bagi pemain Persib. Saat tim tertekan, stadion justru bergemuruh. Saat lawan mencoba menguasai momentum, chant dan dukungan datang tanpa henti. Banyak pemain lawan mengaku sulit berkonsentrasi. Komunikasi terganggu, emosi naik, dan fokus pecah. Dalam kondisi seperti itu, melawan Persib memang terasa seperti masuk ke arena tanpa pelindung. Dari liga domestik ke ancaman Asia. Ketakutan rival tak hanya terasa di kompetisi domestik. Di level Asia, Persib mulai dipandang sebagai wakil Indonesia yang serius dan berbahaya. Klub-klub Asia Tenggara hingga Asia Timur tak lagi memandang Persib sebagai tim pelengkap. Permainan disiplin, fisik kuat, dan organisasi rapi membuat Persib cocok dengan standar kompetisi Asia. Banyak pengamat menilai Persib kini berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan regional, bukan sekadar jago kandang. Jika tren ini berlanjut, bukan mustahil pernyataan lawan Persib seperti bunuh diri akan terdengar pula di luar negeri. Beban besar di balik ketakutan lawan. Namun, ketakutan rival juga membawa konsekuensi bagi Persib sendiri. Ekspektasi melonjak tajam. Setiap hasil imbang dianggap kegagalan. Setiap kemenangan tipis dipertanyakan. Inilah harga yang harus dibayar klub besar. Manajemen dan tim pelatih sadar akan hal ini. Mereka terus menekankan fokus internal dan menutup telinga dari euforia berlebihan. Pesannya jelas, ketakutan lawan tidak akan berarti apa-apa jika Persib lengah. Justru di titik inilah ujian sesungguhnya dimulai. Menjadi tim yang ditakuti lebih sulit daripada menjadi penantang. Apakah Persib tak terkalahkan? Sepak bola selalu menyimpan kejutan. Tak ada tim yang benar-benar kebal dari kekalahan. Namun yang membedakan Persib saat ini adalah cara mereka menghadapi tekanan dan ekspektasi. Mereka tidak bermain dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan yang terukur. Rival boleh saja gentar. Media boleh membesar-besarkan. Tetapi di lapangan, Persib tetap harus bekerja keras. Aura menakutkan harus dijaga dengan konsistensi, bukan klaim. Jika tidak, ketakutan itu bisa berubah menjadi bumerang. Kesimpulan, ketika ketakutan menjadi pengakuan. Pernyataan lawan Persib sekarang seperti bunuh diri sejatinya adalah bentuk pengakuan. Pengakuan bahwa Persib telah naik level. Pengakuan bahwa Maung Bandung bukan lagi sekadar klub besar, melainkan standar baru kekuatan sepak bola Indonesia. Rival boleh ketakutan, boleh mengeluh, boleh menyusun strategi super defensif. Namun satu hal pasti, Persib telah memaksa semua lawan berpikir dua kali sebelum berani bermain terbuka.